Oke, baik. Assalamualaikum. Kali ini Skode Aplikasi akan membahas mengenai aplikasi laporan kinerja pegawai, di mana objeknya itu kita ambil adalah KPU di kabupaten atau di provinsi Papua. Nah, di aplikasi ini kita menggunakan beberapa hak akses ya. Jadi di sini ada 4 level hak akses, ada administrator, pegawai, kasubag, dan kabak. Nah, kita login dulu di halaman adminnya. Kita bisa lihat di admin ini ibaratnya administrator ya. Jadi tetap harus ada adminnya kalau di dalam aplikasi untuk menunjang aplikasinya bisa berjalan dengan lancar. Admin, di sini juga ada admin. Kita langsung aja login ke dalam aplikasinya dengan username tersebut. Kita bisa lihat di sini ada beberapa data yang harus diinputkan dulu oleh adminnya. Jadi kita harus menginputkan beberapa data bagian yang harus diinputkan ke dalam aplikasinya. Bagian-bagiannya itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam KPU-nya itu, di dalam bagian jabatan ya, atau bagian kasubag ya. Biasanya kan kalau kabak atau kasubag itu kan mempunyai bagian-bagian tanggung jawab tersendiri. Jadi di sini kita harus perlu menginputkan yang namanya data bagian. Nah, di sini kita ada contoh 3 data bagian yang baru kita inputkan ya. Nah, di sini ada bagian IT, ada bagian humas, dan ada bagian SDM. Nanti bisa ditambahkan bagian-bagian lainnya. Misalnya nanti ada bagian pengadaan barang dan jasa, itu nanti ada bisa ditambahkan di sini. Nah, di sini juga gunanya ini adalah setiap bagian-bagian ini mempunyai kasubag dan kabak masing-masing. Nah, jadi bukan cuma satu kasubag atau satu kepala subbagian, tapi setiap bagian itu mempunyai kabak dan kasubag masing-masing. Makanya dibuat ada data bagian. Nah, tinggal tambahkan aja nanti di sini. Tinggal tambahkan misalnya data bagian pengadaan barang dan jasa, boleh ditambahkan, nanti tinggal simpan. Nah, terus di sini ada menginputkan data kabak. Kenapa di sini kita nginputin data kabak? Karena tujuannya nanti kabak itu kan level aksesnya paling tinggi. Jadi untuk menginputkan data kabak itu adalah si administrator selaku penanggung jawab di bidang aplikasinya nanti. Nah, nanti di login kabak itu dia bisa nginputin data kepala subbagian. Nanti kalau di login kepala subbagian bisa nginputin data karyawan. Nah, di sini ada beberapa contoh yang sudah diinputkan di data kabak, ada Rido, Maria, dan Rizky. Nah, di sini kita bisa lihat, kita login dengan nama Rido aja nanti ya. Rido, di mana Rido tersebut kabaknya itu adalah kabak bagian IT. Kalau Maria tadi adalah kabak bagian humas. Kalau Rizky tadi adalah kabak di bagian SDM. Nanti kalau misalnya punya bagian lain, misalnya ada nambah satu bagian, berarti kita juga harus nambah satu lagi di bagian kabaknya di bagian pengadaan barang dan jasa itu siapa namanya, nanti tinggal diinputkan aja. Nah, cara nginputnya nanti tinggal tambah data seperti ini, nanti nama kabaknya, data bagiannya diinput, nanti tampil di sini tampil di data bagian ya, di data bagian. Di sini ada kabak, nama, jenisnya, alamat. Ini data bagian. Nanti tampil di sini 3. Karena di sini baru diinput 3 bagian, maka di sini muncul 3. Misalnya nanti ada namanya Budi, laki-laki, nomor teleponnya apa, dia kabak di bagian kepala pengadaan barang dan jasa. Nanti username passwordnya apa. Nah, kita nanti loginnya sebagai kabak TI ya. Kita sebagai simulasinya nanti adalah kabak TI atas nama Rido. Nah, selanjutnya di sini ada data bagian sudah laporan. Admin juga nanti bisa mengakses semua laporan. Nanti ini kita jelaskan nanti. Nah, kita login dulu, kita coba login ke bagian kabaknya. Di bagian kabak, kita mau menambahkan data aksesnya dulu ya. Jadi kalau kita login kabak, kita pilih kabak, terus di sini kita pilih Rido selaku kabak di bagian TI, Rido. Oke, kita login ke dalam aplikasinya. Kita tunggu sampai dia login. Nah, ini kabak.
kita sudah login sebagai Kabak dengan nama Ridho. Di sini ada data Kasubag sama data laporan kinerja. Nah, jadi kita juga harus menginputkan data Kasubagnya. Yang menginputkan Kasubagnya itu adalah si kepala bagiannya tadi, kepala bagian nih. Kalau ini kan untuk menginputkan data Kasubagnya. Jadi tinggal tambah aja nih data kepala bagiannya, yang nambahin adalah Kabak. Nah, kepala subbagian itu tentunya cuma ada satu. Jadi nanti kita login dengan username Rain dan passwordnya juga Rain. Itu adalah kepala bagian subbagian TI atau IT ya. Nah, nanti kita loginnya sebagai username-nya Rain. Nah, ini kalau misalnya sudah kita akses di kepala bagiannya, kita coba akses login ke dalam hak akses Kasubag ya. Tadi kan Rain ya. Kita harus tahu dulu password masing-masing. Rain. Kalau sudah tahu nanti aman, tinggal melakukan input data kegiatan aja. Karena alurnya nanti itu mulai dari karyawan atau pegawai. Nah, ini kalau di sini kita bisa melihat nih, dia Kasubag itu bisa menginputin data laporan kinerja sama data pegawai. Nah, jadi data pegawainya itu masing-masing yang menginputkan adalah kepala bagian masing-masing. Jadi di sini yang muncul adalah bagian IT ya. Jadi pegawai IT aja yang tampil di sini. Kalau pegawai-pegawai lain itu nanti muncul di masing-masing Kabak atau kepala subbagian. Jadi yang di sini dimunculkan adalah bawahan-bawahan mereka atau pegawai-pegawai yang ada di bawah naungan mereka, gitu ya. Nah, di sini nanti kita coba login dengan username Rehan di bagian IT, gitu ya. Oke, kita langsung aja proses aplikasinya itu gimana untuk cara penginputannya. Kita mulai aja langsung. Terus di sini ada data pegawai. Jadi untuk step awalnya kita login sebagai pegawai ya. Pegawai untuk memulai proses transaksi input kinerjanya. Kita dengan username Rehan. Di sini juga Rehan kalau nggak salah tadi ya. Kita coba. Di Kabak di bagian IT ya. Jadi nanti itu masuknya ke dalam hak akses dari pegawainya. Di sini ada master data nih. Master data itu cuman bisa mengakses data laporan kinerja untuk menginputkan laporan kinerja, dan juga di sini ada laporan kinerja. Jadi bisa dilihat dalam bentuk laporan dan bisa kita melakukan input data di sini. Ketika mau input data, silakan klik data laporan kinerja. Kalau sudah, nanti di sini ada contoh ya, ada contoh satu ya, satu atas nama Rehan yang udah ngimputin di tanggal 18 gitu ya. Terus kita coba tambahkan satu lagi di tanggal 19 misalnya. Ini simulasi aja sebagai contoh. Tanggalnya tanggal hari ini, tanggal 19. Judul kegiatannya misalnya penyuluhan kepala daerah Papua misalnya. Penyuluhan kepada masyarakat misal. Terus di sini kita inputkan kegiatannya, foto kegiatannya. Nah, di sini kita pilih gambar ya, gambar foto kegiatannya misalnya yang ini. Terus keterangannya apa? Kita bisa inputkan juga keterangannya di sini. Kalau misalnya ada keterangan tambahan. Sini penyuluhan kepala bagian, penyuluhan kepada masyarakat Papua misalnya. Oke, kita simpan. Nah, kalau sudah kita simpan, nanti laporan ini akan masuk ke Kasubag. Nah, ini udah masuk satu data lagi. Kita coba login sini. Nah, ini masuk satu data lagi. Nanti data yang ini akan masuk ke Kasubag, ke kepala bagian Kasubag. Statusnya udah dibaca oleh Kabak, yang satunya lagi masih di Kasubag. Terus di sini ada kita logout, kita masuk login Kasubag tadi.
dengan username itu adalah Rain. Di sini juga Rain. Kita login. Nah, karena di sini nanti kan pegawai itu kan bukan cuma satu, jadi ada banyak pegawai nantinya. Jadi yang kita simulasikan ini baru satu. Jadi kalau misalnya pegawainya itu masing-masing menginputkan data laporan kinerja, maka semua laporan pegawai yang di bagian IT itu semuanya akan masuk ke Kasubag Rain. Jadi ke sini ya. Jadi udah masuk ke Kasubag Rain. Jadi yang belum diproses itu nanti belum masuk ke Kabak. Jadi masih nunggu dulu sampai semua karyawan di bagian IT itu sudah melapor. Jadi ini misalnya si Rehan udah ngelapor satu. Terus nanti ada lagi nih si Fadli misalnya dari Kabak IT juga ngelapor satu, nanti masuk lagi nih nomor 2 ada. Terus kegiatannya apa dia? Penyuluhan kepada masyarakat. Si yang nomor 2 nanti itu penyuluhan kepada masyarakat desa misalnya. Terus foto kegiatannya apa? Sampai selesai. Tergantung jumlah yang perlu melapor di sini ada berapa. Misalnya di divisi IT atau di bagian IT ada 5 pegawai atau itu bisa semuanya melapor data kegiatan mereka di sini. Nah, kalau mereka semuanya ibaratnya sudah melapor atau misalnya sudah menginputkan data laporan kinerjanya, baru nanti si Kabak ini akan memproses datanya tadi di dalam satu klik. Jadi ketika misalnya ini udah masuk semua datanya, misalnya ada 5, kita tinggal proses saja. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ngimputin 5 itu kan terlalu makan banyak waktu. Jadi kita coba simulasikan satu, tapi untuk prosesnya itu tidak satu-satu. Jadi prosesnya itu udah sekaligus banyak. Jadi misalnya di sini ada 5 data, kita tinggal proses kali data kalau datanya itu sudah lengkap semua. Jadi Kasubag itu bertujuan untuk memvalidasi bahwa apakah laporan kinerjanya itu sudah diinputkan semua oleh pegawai apa belum. Nah, kalau sudah diproses maka di sini akan hilang lagi nih, hilang. Nah, jadi laporan yang di sini adalah laporan kinerja yang ada di bagian IT saja. Nah, kalau misalnya mau lihat di bagian lain silakan login di Kabak dengan bagian Kabak yang lain atau misalnya dengan username password yang berbeda sesuai dengan bagian masing-masing. Kalau ini kebetulan adalah Kabak IT atau Kabak TI. Nah, setelah diproses itu selesai, maka datanya nanti itu akan masuk ke Kabak TI. Tadi kan ke Kasubag. Jadi kita login lagi dengan nama Rido. Nah, Rido kita login. Nah, setelah login maka nanti yang diproses oleh Kasubag tadi itu akan masuk lagi ke dalam laporan yang ada yang akan diterima oleh si Kabak. Jadi kita bisa lihat di sini laporan data kinerja. Oh ya, tadi ketinggalan itu Kasubag juga tadi perlu menginputkan data SPL ya. Jadi Kasubag selain memantau karyawannya lain sudah menginputkan data kinerja, Kasubag juga itu perlu menginputkan data SPL untuk kegiatan kinerja dia sendiri. Jadi nanti tinggal inputkan aja. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Ada di tanggal 18 Oktober sama ada di tanggal 19 Oktober. Kalau misalnya kita lihat detail di tanggal 19 Oktober, nanti akan muncul data-data siapa sih yang sudah melapor. Nah, di sini ada Rehan, dan Rangga. Ini ada yang sudah melaporkan kinerja ya, di tanggal 19. Kita bisa lihat detailnya lagi. Oh, ini Rangga ya. Nah, ini Rangga. Ini contoh gambar ya, bisa diinputkan dengan gambar yang lain. Yang barusan kita lihat itu tadi adalah pegawai atas nama Rehan. Kita bisa lihat detail laporan kinerja yang sudah diinputkan sama si Rehan tadi. Oh, Rehan seperti ini, terus tanggalnya 18, tes judul, ini isinya apa, foto kegiatannya apa gitu kan. Nah, terus kita bisa lihat lagi untuk di yang lainnya. Di sini misalnya di Rehan.
Nah, ini yang barusan kita input itu Rehan, penjualan kepala daerah di Papua, terus isinya penjualan kepala masyarakat, foto kegiatan kinerjanya ada di sini, terus keterangannya ada, statusnya itu sudah dibaca oleh Kabak atau sudah diteruskan oleh si Kabak tadi. Nah, seperti itu. Jadi Kabaknya itu kalau misalnya Kasubagnya itu mau nambah mau nambah atau mau melihat laporan kinerja, silakan masuk ke laporan kinerja yang ada di sini ya. Yang ada di sini, laporan kinerja karyawan. Nah, di sini setiap Kabak atau Kasubag itu memiliki juga laporan. Laporannya sama, di sini ada laporan kinerja. Jadi kita bisa filter berdasarkan tanggal. Kita mau lihat laporan kinerja di bulan apa, misalnya di bulan Oktober. Kita bisa lihat di sini Oktober sampai tanggal 19. Nanti akan memunculkan laporan kinerja yang sudah diinput oleh karyawan dari tanggal 1 sampai tanggal 19. Nanti semuanya muncul di sini. Tapi yang saya harapkan itu nanti akan diinputkan dengan benar, mulai dari judul, isi, dan foto, biar websitenya itu lebih cocok lagi dalam hal pelaporan kinerja untuk para pegawai. Nah, mungkin itu yang bisa kita jelaskan dari aplikasinya. Semoga tidak ada terjadi kesalahan, ataupun misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.